kualitas Nokia konsumennya banyak. Tinggi banget ya. BlackBerry, nah interaktifnya, tapi dia nggak bisa move on dengan sistem operasi apa namanya dulu tuh Symbian ya kalau nggak salah. Untuk pindah ke Android. Ya. Atau pindah ke yang lain gitu. Jadi ya otomatis pasar is the king. Rajanya ya pasar, market. Untuk zaman sekarang ya untuk bisa relevan dengan pasarnya, target marketnya itu ya kita harus berubah terus, nggak bisa. Iya, betul. Menurut saya nggak bisa nggak berubah ya. Jadi ngikutin relevan dengan pasarnya. Atau gini kali ya, jadi kalau pertanyaan Mbak Iza tadi itu kan, gimana caranya biar tetap bisa eksis? Karena gini, kalau saya sih mengamati, kayaknya kalau misalnya kita lagi ada di Red Ocean, dan kecenderungannya itu kalau di Red Ocean itu kita itu akan dipengaruhi sama, jadi kalau misalnya ada 10 orang yang jualan jilbab, maka satu orang yang baru masuk jadi orang ke-11, dia cenderung akan ngikutin gayanya 10 orang yang sudah ada tadi itu gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya 10 orangnya ini kebiasaannya banding-bandingan harga, maka orang yang ke-11 yang baru masuk ini kemungkinan besar akan banding-bandingan harga juga. Benar nggak gitu? Saudara? Enggak? Ya. Gimana coba? Kembali lagi pada saat kita menentukan niche-nya. Niche apa? Niche itu... Hah? Kan niche itu potongan kue kan? Iya. Target market ya. Apa pengkerucut ya? Iya, jadi ginilah. Kalau ceruk pasar. Ceruk pasar. Iya ceruk pasar. Kalau saya bilang sih paling gampang tuh istilah potongan kue. Jadi ada kue itu pakaian syar'i lah bisa dikatakan gitu. Pakaian syar'i, terus kalau Bang Jen bilang oke, ada 10 orang di situ berarti akan ada 10 kue. Ada satu lagi datang, potongannya akan menjadi semakin kecil. Mungkin kalau teman-teman bisa membandingkan dengan produk Nuseiba, aku ketik di sini. Nuseiba, di sini dia berani mengambil pasar baju muslimah, tapi untuk yang sporty. Tuh, mungkin bisa lihat di Instagram. Tetap syar'i, gamis jilbabnya panjang gitu. Biasanya kan kalau orang berolahraga itu agak susah kalau yang panjang-panjang gitu. Nah, ini Nuseiba dia berani untuk mengambil itu, dan itu saya katakan sebagai blue ocean. Yeah. Blue ocean di antara para banyaknya gamis-gamis syar'i. Nah, dia berani ngambil di ceruk yang kecil banget, benar-benar kecil banget. Orang yang suka keluar, orang yang suka olahraga, tapi mau tetap berpakaian syar'i, dia mencari bahan yang memang benar-benar nyaman. Aku juga pakai itu gitu ya, benar-benar nyaman, mulai dari jilbab, cadar, sampai semuanya gitu. Dia tentukan harganya mahal, kalau saya bilang gitu ya, lebih mahal dibandingkan gamis yang lainnya gitu. Itu rata-rata hanya untuk gamisnya aja bisa di atas 700.000 gitu. Tapi kenyamanannya itu yang dia ambil. Okay. Nah, inilah salah satu contoh dari Blue Ocean itu sendiri sih. Ya, itu kalau si pemain baru ini dari awal sudah tahu positioningnya, ya kan? Nah, ini kita asumsiin orang ke-11 yang tadi aku bilang itu, asumsinya orang ke-11 ini adalah
newbie gitu loh ya, newbie yang dia masih lugu, ya. Dia Yang masih ikut biop, iya. yang dia ya sekedar ikut-ikutan gitu ya, ada oh ini lagi rame jualan jilbab nih gitu kan. Nah, kayak Mbak Nanda masuk ke Lamor tuh katanya. Jangan nyebutin merek harus ini kan, ini jadinya saya rekam nih. Gak apa-apa deh. Nah, jadi kalau orang baru masuk ke satu apa ya namanya, satu jenis produk lah gitu ya. Misalnya dia tadi main di jilbab atau main kosmetik, apa namanya, dan dia ini kita asumsinya adalah produsen ya, produsen dia baru produksi baru produksi jilbab misalnya, dan dia nggak pakai risetan gitu ya, dan memang benar-benar ikut-ikutan gitu ya, nggak paham seluk beluk bisnis kayak apa dan lain sebagainya gitu ya. Ya udah dia terjun aja gitu, bikin jilbab gitu ya. Terus dia celingak-celinguk gitu kan, celingak-celinguk kiri kanan gitu ya. Mereka kok jualnya segini ya? Mereka kok jualnya segitu ya? Nah, saya harga modalnya aja udah segini gitu. Nah, gimana saya mau eksis gitu kalau tadi istilahnya Mbak Iza. Gimana saya mau eksis? Nah, makanya tadi saya bilang kecenderungannya kalau kondisinya kayak gitu, kecenderungannya dia akan berpikir yang sama kayak 10 orang yang lain itu untuk menurunkan harga. Gitu loh. Kalau dia ceritanya udah ngerti niche itu apa dan lain sebagainya, udah ngerti positioning dan lain sebagainya, diferensiasi dan lain sebagainya, ya itu nggak ada masalah gitu ya. Dia mau jual jilbab 1 juta juga ada yang mau beli gitu ya, selama dia punya. Nah, di sini kalau kemarin yang teman-teman BOB ngomongin bisnis model kanvas, ada cerita value proposition gitu kan. Nah, ada cerita value proposition. Value itulah yang akhirnya membuat apa ya, yang berpeluang membuat selamat gitu. Ya, yang berpeluang menyelamatkan. Karena kalau nggak punya value, kalau orang nggak punya value, ya dia akan mati gara-gara banding-bandingan harga. Ya, dia akan mati gara-gara terpengaruh gitu dengan orang-orang di sekitarnya. Wah, si Anu harganya segini, si Anu harganya segini. Saya kalau nggak nurunin harga ya nggak ada yang mau beli ke saya gitu. Ya, kalau misalnya semuanya jualan jilbab dengan model yang sama, dengan konsep jilbab yang sama, nggak ada bedanya, ya, biasa-biasa banget gitu ya jilbabnya, ya sudah, kecenderungannya dia akan banding-bandingkan harga. Dan orang yang baru masuk ini juga akan banding-bandingkan harga juga kayak yang para seniornya itu. Nah, makanya ceritanya adalah ya benar kata Mbak Resti. Jadi kalau punya value proposition, dia bisa eksis, ya, berpeluang bisa eksis. Karena kalau value-nya dikuatin, ya, kalau value-nya dikuatin, dia bisa mengedukasi. Nah, ini balik lagi urusannya edukasi juga. Karena kalau dia punya value tapi nggak bisa mengedukasi, ya nggak bisa gitu. Ya, dia punya value, dia nggak bisa mengedukasi, dia nggak tahu yang mana yang mau diedukasi gitu loh. Itu repot juga kan gitu. Ya, dia punya value, dia bisa atau dia punya kemampuan mengedukasi, tapi dia nggak tahu orang yang mau diedukasi yang mana gitu. Nah, niche-nya tadi nggak tahu gitu. Ya. Ini nyambung dengan customer segment makanya ya. Jadi ketika value-nya jelas,
dia akan menyesuaikan segmen mana yang membutuhkan value ini gitu loh. Gitu kan. Kalau tadi si Nusaiba tadi, berarti orang-orang yang akan pakai value itu adalah jadi apa tadi value-nya? Olahraga ya? Olahraga dengan jilbab yang panjang gitu ya, bener ya? Nah, ya customer segment-nya adalah orang-orang yang senang olahraga dan merasa wajib harus tetap pakai jilbab yang syar'i dan pengen tetap nyaman juga, dan yang terpenting adalah peduli amat harganya berapa gitu kan. Nah, jadi orang yang disasar oleh orang yang mau fokus di value-nya adalah yang disasar ya, yang jadi targetnya adalah orang-orang yang nggak peduli harganya berapa gitu. Yang jelas value-nya kuat, diferensiasinya kuat, ya orang akan bayar berapapun gitu ya. Kira-kira gitu. Kalau produsen kuatin value produk, kalau orang marketing kuatin value diri. Bisa nggak dia ngomongin value produknya juga? Kan emang dia kan akan ngomongin value produknya. Iya, tapi kan yang lebih diutamakan tuh biasanya ke orang dulu. Kalau misalnya orang marketing ya, maksudnya kayak kita nih distributor gitu. Nah, itu kan sebenarnya fokus bukan ke produknya banyak gitu. Tapi sebenarnya bermuara ke kita gitu, ke personalnya kita. Sehingga orang itu memang trust ke kita, lalu kita bisa berikan apa ke customer sehingga kayak tadi produk apapun yang ada di kita mereka bisa terima karena bukan intinya udah ada. Ya, karena bukan produk, tapi ke kita gitu. Kalau kita ganti, kalau kita misalnya produknya A, terus tiba-tiba udah nggak ada produk A itu gitu, ya nggak masalah, kan kita, bukan produk. Tapi kalau dia jualan di marketplace gimana? Nggak butuh trust loh. Kan itu beda lagi. Kalau misalnya, kalau misalnya di marketplace kita datengin traffic kan, untuk orang-orang mau ke marketplace. Nah, untuk datengin traffic itu caranya gimana? Entah di Instagramnya atau ke kita dan lain-lain. Ibarat kayak kalau kita tuh kayak hubungi WA, nah itu mungkin order aja di marketplace gitu di sini. Tapi kan tetap itu kembali ke kita lagi. Sedangkan kalau ada orderan yang tidak dapat traffic dari manapun, itu berarti kembali orangnya. Itu berarti berasal dari si marketernya. Gitu kan? Ya. Iya. Ya kali. Kebetulan juga lagi baca buku nih. Asik. Yang business model you. Jadi bisnis model tuh. Ya, itu fotonya tuh ya. Ada. Business model you. Iya, ada ini, Nak. Mana ya? Who you are. Jadi business model you ini ya lebih fokus ke how can you help, value proposition itu lebih ke ini ya, personal branding jadinya kan ya. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau ngelihat dari buku ini dia lebih ke gimana kita mau menata karir profesionalismenya kita. Dan itu bisa berubah-ubah tergantung role yang tergantung kita lagi di lagi di lingkungan apa seperti itu. Jadi di sini kita benar-benar bisa bikin personal branding yang kita mau seperti apa. Jadi targetnya kalau cara ngisinya ini kita harus tahu diri kita dulu sendiri. Ya. Who you are and what you have. Tahu dulu apa. Di sini yang di bagian kanvas yang who you are ya, siapa kamu dan apa yang kita miliki.
Dari Ini situ. ini berarti dia ini key resources ya. Betul, key resources-nya kita apa kalau personal? Karena personal branding ya, karena ya kan kekuatan kita yang kekuatan alami kita yang kita tingkatkan, bukan kelemahan kita yang maksudnya gini. Kalau kita mau meningkatkan level lah ya, kan yang kita kuat, apa yang kita kuat, bukan yang kita lemah terus kita naikin levelnya gitu. Jadi nggak. Jadi jangan jadi mediocre gitu maksudnya apa? Jangan jadi rata-rata. Gimana caranya supaya nggak jadi rata-rata gitu? Ini yang bikin buku ini akal-akalan banget ya. Gue juga bisa bikin kayak ginian. Benar. Gampang sebenarnya ini. Cuma Dari bisnis model biasa kan, dari bisnis model iya, kanvas biasa terus diubah ke U. Alah, bener ini Bang. Dan ini ada trainingnya lagi, mahal bener lagi ya trainingnya. ampun. Akal-akalan banget nih. Bener, konteksnya doang yang beda gitu kan. Ya. Oke, apa tadi? Itu kalau terkait personal branding ya. Nah, personal branding di bisnis yang kayak gini ya penting. Ya, kalau konteksnya dia marketer gitu ya, dia reseller, dia jualan di sosial media, memang urgent gitu ya, punya Bener. kayak gitu. Tapi kalau konteksnya kayak gini gimana ya? Kita asumsikan kita mainnya di zaman dulu nih, di dunia offline. Di dunia offline yang memang jualannya itu pakai toko, ya toko outlet di pinggir jalan kayak gitu. Itu gimana tuh? Ngomongin tadi kalau kata Mbak Vera, trust-nya orangnya, kebayang nggak maksudnya? Gak ngerti. Nggak ngerti. Gini. Robani aja misalnya, ya, Robani. Robani itu kan dia pelopor ya, pelopor jilbab apa namanya, jilbab instan gitu ya. Nah, saya nggak tahu kondisi dia kayak apa sekarang, tapi yang jelas udah banyak banget dong pemain barunya yang bisa jadi secara kualitas mirip atau sama atau bahkan lebih bagus daripada mereka gitu. Nah, pertanyaannya dan setahu saya mereka nggak main online kayak kebanyakan produsen hijab jilbab gitu yang punya reseller, punya marketer yang bergerilya di sosial media. Saya belum pernah ketemu sih reseller yang jualan jilbab Robani. Nah, kayak gitu gimana? Dia ngandelin ini loh, dia masih ngandelin offline loh. Kebayang nggak maksudnya? Kebayang, bingung jawabnya. Ayolah, masa gitu aja bingung. Ayo Allah. Ayo, silakan yang mau jawab. Gimana Mbak? Karena gini, kalau yang namanya pertama dan itu bisa membuat orang nancep di pikiran, itu jadinya bisa dikatakan gini, bisa dikatakan lama gitu, lama dia hidupnya. Ini kata Mas Dito pakai 4P itu yang price, place, product, promotion itu. Iya kan, jadi kalau gini-gini, kekuatan dia kan sebenarnya di harga sama tempat sebenarnya. Terus balik lagi tadi saya ngomong apa sih? Allah. Seperti Anda lapar. Iya, ini apa sih tadi? Ya Allah, saya tadi ngomong apa pas awal sebelum 4P? Oh, gara-gara kepotong aku ya? Gak tahu ya, yang lain. Matiin dulu. Udah. Ini dulu. Apa?
Jadi kalau punya value, kata Mbak Risti, jadi kalau punya value tapi masih kebingungan dengan bagaimana mengedukasi segmen dan menentukan segmen, solusinya apa? Jadi kalau punya value tapi masih kebingungan dengan bagaimana mengedukasi segmen dan menentukan segmen, solusinya apa? Ya berarti solusinya harus tahu bagaimana mengedukasi segmen. Iya kan? Please deh bang. Iya kan, bener. Pasti bingung ya atasi dulu kebingungannya. Nggak ada cara lain. Ya si value ini dia memang harus dikomunikasikan gitu. Si value ini harus dikomunikasikan ke marketnya, ya, supaya si marketnya tersadarkan bahwa oh iya memang saya butuh ini, nggak apa-apa deh saya bayar mahal, yang penting saya bisa dapetin itu. Nah itunya itu adalah value-nya gitu. Jadi ya memang harus diedukasi. Nah itulah fungsinya orang belajar comfort selling. Supaya dia bisa mengedukasi dengan cara yang elegan, dengan cara yang ya begitulah. Karena gini, produk-produk premium kayak buku-buku anak gitu ya, itu sangat mengandalkan yang kata Mbak Vera tadi, sangat mengandalkan trust, ya, sangat mengandalkan personal branding orangnya, ya, itu mengandalkan banget. Tapi kalau cuma apa ya namanya, trust-nya aja yang ada, tapi si orang ini nggak bisa mengedukasi gitu. Jadi gimana ya? Mbak Vera pasti trust dong ke ibumu gitu ya. Pasti trust dong ke ibu kandungnya Mbak Vera. Nah, lalu ibunya Mbak Vera itu ngomong bahwa ada produk bagus gitu. Terus Mbak Vera nanya, bagusnya di mana? Nggak tahu, pokoknya bagus aja kata ibunya Mbak Vera. Nah, tapi si produk ini mahal dan nggak mungkin main coba-coba gitu aja gitu. Nah, artinya ketika ibunya Mbak Vera nggak bisa mengedukasi Mbak Vera tentang si produk ini, yang nggak bisa juga gitu loh. Trust-nya ada, tapi nggak bisa mengedukasi. Orang jadi nggak punya alasan untuk membeli gitu. Tangkap nggak maksudnya? Gitu loh. Nah, gitu. Cocok nggak ngelesnya? Kayaknya gini sih, untuk menyampaikan value kan berarti kita harus tahu value-nya. Ya. Nah, teman-teman yang bukan produsen gitu ya, kayak distributor kayak saya juga, itu biasanya benar-benar sampai cari tahu value-nya dari produk itu apa gitu. Ya, betul. Kebanyakan gitu, maksudnya pengalaman gitu ya, supplier yang di Zaiba, pada saat saya tanya, ini ada gamis nih gitu. Saya tanya, bedanya dengan gamis ini apa kok mirip gitu. Nah, mereka biasanya sulit untuk menyampaikan. Biasanya standar tuh yang dikasih tahu. Jahitannya rapi, baik kualitasnya bagus, bahannya enak, pokoknya standar gitu. Tapi sebenarnya nggak hanya itu aja yang dibutuhkan. Apa nih kelebihan dibandingkan sama produk lain? Pada saat kita memilih produsen atau memilih supplier yang sangat hafal atau yang luar biasa untuk ngebet gitu ya, mengkondisikannya seperti itu, marketnya tuh jadi cari sendiri apa pasarnya yang mendekati, ya udah cara komunikasinya kan memang beda kan ya. Untuk orang-orang yang ya intinya marketnya nyari sendiri deh, jadi kayak ngelempar ini tapi nanti nyari market sendiri, oh ternyata kenanya yang kayak ini, oh ternyata kenanya yang kayak. Soalnya gini, kebetulan saya ngelihat yang punya istri saya, si Nanda sama saya untuk di preview kemarin gitu kan. Nanda dapatnya begini, bener, saya dapatnya gini amat ya gitu. yang terus habis itu Bang Jen ceritain ya friendlist-nya gue ya kayak friendlist-nya Mas Dito gitu kan.
itu kan udah kedeteksi dari awal. Aduh, ini kayaknya harus ngerombak semua ini gitu kan. Karena rombak kayak itu aja yang kita bicarakan di grup itu. tujuh Kalau sudah bikin apa namanya segmennya Mas Dito ngambil aja yang itu gitu, terus bikin harga yang wow. premium. Iya, gampang lah Bang Jen ya bagi hasil. Tapi aku nggak mau loh mereka masuk ke lingkaranku. Jangan, karena kembali lagi nanti obrolannya yang kayak duit lu tuh udah bisa bikin orang lain berduit berapa sih gitu loh. Iya, beneran deh. Konteksnya beda, Mbak Farah. Jadi pada saat ya harus pakai bahasa lain tuh, pakai linguistik program segala tuh. Iya, jadi nggak tahu ya. Saya tuh memang menghindari punya market, bukan punya market ya, punya pembelajar comfort selling yang sejenis gitu, karena dibilang musyrik, ini pekerjaan laknat dan lain sebagainya gitu ya. Itu tuh memang sengaja gitu. Itu tuh memang filter yang ku bikin untuk nggak ketemu sama orang-orang kayak gitu. Nah, ini juga bagian dari strategi di Blue Ocean gitu ya. Jadi di Blue Ocean itu kita benar-benar punya keleluasaan untuk mainin, kita mau dapat market yang mana gitu. Itu tuh enak loh, enaknya di Blue Ocean tuh kayak gitu. Jadi kita benar-benar bebas gitu. Saya milih market yang ini, saya nggak mau yang ini, nggak mau gitu. Nah, itu agak sulit dilakukan di Red Ocean karena ya tadi kemungkinan kalau udah masuk Red Ocean kita akan ngikutin kebiasaan orang-orang di situ gitu. Biasanya sih gitu. Dan gara-gara itu saya dihujat sama komunitas saya. Ya nggak apa-apa. Ya. Nah, termasuk kayak orang-orang yang dengan background yang sama kayak backgroundnya Mbak Vera dulu dan background Mas Dito. Jarang saya nemu orang-orang dengan profesi yang kayak begitu dan seasik kalian gitu. Nggak usah GR dong, biasa aja. Selama ini malah ngerasanya gue bodoh banget ya gitu. Terus habis itu kok aneh sendiri gitu kayak mikirnya. Iya, jadi tapi ternyata vibrasinya nggak ketemu ya. Iya, kalau kalian nggak sefrekuensi sama aku kan nggak mungkin merapat ke aku dong gitu. Ya, pasti menjauh. Ini apa sih gitu kan? Nggak jelas banget sih orang ini. Termasuk tingkah-tingkah aneh gue di Facebook itu tuh untuk memfilter gitu. Ya gitu-gitu lah ya. Sama asli. Beneran lama prosesnya aku tuh bisa sefrekuensi dengan Bang Jen. Ya ibarat kayak tahu selling tuh sampai akhirnya salah alamat, kupikir Mas Di itu adalah Bang Jen. Itu kan udah dari 2017 awal gitu. Punya buku hitam ini apa sih gitu, dari rasa penasaran ya, curiosity is the king-nya itu tuh dapat. Yeah. Tapi lama sampai akhirnya kita kapan? Jadi 2019 ya Bang Jen. Ya dirimu ikut BOB aja kan? Iya, BOB 2019 awal Januari. Tapi BOB kenal Bang Jen tapi kan? Ada loh yang ikut kelasku nggak kenal dong. Serius Bang, ada yang kenal. Itu Mas Dito itu ikut aja dia. Nggak kenal. Gitu. Orang kenalin gitu. Siapa Bang? Siapa ya? Udah dipanggil siapa nih? Luar biasa emang. Sultan beda emang. Apalah Sultan. Ini sengaja nih aku bolak-balik rekam post biar nanti di share yang nggak ikutan kesal ntar. Aku lagi. Beneran. Jadi aku nunggu nanti Mbak Vera yang ngasih ke aku aja, ngasih
bayan ke aku. Nah, ntar Mbak Dita kalau ngomong pakai yang ngarap-ngarap dikit gitu. Jadi Mas Dito roaming. Dia Iya bener itu. Ya, kayak kemarin kan. Jadi istimbatnya adalah gitu. Oke, ada lagi soal Red Ocean, Blue Ocean. Ini Kesimpulannya banyakan mau Blue Ocean. jadi mau Blue Ocean atau mau Red Ocean? Kalau terkait personal branding pasti akan jatuhnya ke Blue Ocean karena tiap orang punya pribadi sendiri-sendiri, punya personal branding sendiri-sendiri. Tapi kalau untuk produk itu kan ya tergantung target market yang disasar gitu. Iya, maksudnya gini. Jadi kalau posisinya teman-teman ini kan banyak yang reseller, agen, distributor gitu ya. Kayaknya kayak di BOB juga cuma beberapa tuh yang jadi produsen, kayak paling Mbak Sulis ya. Ntar saya rekam dulu, dia rekam biar dia nanti dengerin, dia penasaran. Kayak Mbak Sulis paling produsen, terus ada Teh Ida, Conah ya. Terus dikit lah produsen di teman-teman saya banyak, sedikit yang produsen. Banyaknya emang distributor, agen ya. Dan kalau perannya sebagai distributor agen itu gimana ya ngomongnya? Bisa nggak tetap memilih ada di Blue Ocean misalnya, atau memang kayak pertanyaan siapa tadi, Mbak Amalia itu ya? Yang pertanyaan Mbak Amalia kan, bentar. Mana dia? Nah ini. Nah, jadi kalau kami yang di bagian marketing, bukan sebagai produsen atau penyedia jasa, kan tergantung produk apa yang dijual. Nah ini, jadi pilihannya itu mau, sebenarnya kan tinggal memilih menjual produk apa gitu ya, menjual produk apa. Gitu kan, bisa milih ya, maksudnya walaupun bukan produsen, kita bisa milih juga ya, mau jual produk apa gitu kan, sesuai dengan customer segmentnya. Dan bisa juga kan nyari market yang belum ada dan menciptakan market baru, bisa nggak sih? Jadi maksudnya ini dia mau jual produk baru yang marketnya belum ada. Ya sebenarnya sama aja kan, dia bisa mengedukasi juga kan? Bisa, tinggal nanti kita buat timnya berbeda. Kalau misalnya kita yang awalnya adalah kebutuhan emak-emak itu gitu, terus kemudian kita mengambil produk yang agak jauh dari emak-emak, itu seharusnya ada tim yang berbeda karena dari sisi bahasa, terus penyampaian, lalu bahan marketing itu juga berbeda. Nah, ini pertanyaan Mbak Risti. Berarti tahapan Red Ocean dan Blue Ocean ini ada di lahannya produsen? Enggak hanya produsen kan? Enggak hanya produsen. Jadi ya reseller juga, sebatas reseller atau bahkan dropshipper juga berhak memilih dia mau di Red Ocean atau di Blue Ocean, karena itu tergantung ya produk yang dia pilih, lalu dia menyasar market yang mana gitu. Kalau marketnya belum ada, sementara dia sudah punya produk, kan berarti dia harus ngobok-ngobok kerumunan gitu ya, ngobok-ngobok kerumunan, ngasih tahu bahwa ini ada produk baru, ngasih tahu segala macamnya tentang produk itu, baru si kerumunan itu bisa dijadiin market sama dia. Gitu.
Tapi ya tadi masalahnya adalah memang nggak akan mudah ketika harus mengedukasi dulu gitu. Jadi nggak akan mudah. Plus ditambah lagi misalnya si reseller butuh uang cepat gitu ya. Butuh uang cepat. Ya kemungkinan besar lebih mudah memang tadi kata Mbak Vera tadi. Kalau soal mudah-mudahan gitu ya, kalau soal urusannya lebih mudah, ya jelas lebih mudah yang apa namanya, yang sudah ada marketnya, yang nggak perlu edukasi lagi, orang udah tahu produknya, kita tinggal lempar dan orang langsung nyerap gitu. Kalau urusan lebih mudah sih, ya memang benar lah, lebih mudah yang sudah ada marketnya. Saya itu termasuk yang sebenarnya jalanin dua-duanya. Cuma saya lupa satu lagi, saya main di yang Blue Ocean yang mana ya? Ntar produk yang saya jual tuh lupa saya yang Blue Ocean yang mana ya? Emang kebanyakan sih Red Ocean ya. Orang udah mengedukasi. Oh buku lah paling ya, buku. Buku saya main di Blue Ocean lah ya. Kita mengedukasi market dulu untuk bisa membeli produk yang misalnya harganya nggak wajar gitu ya. Kalau misalnya market yang biasa belanja di toko buku biasa gitu ya, di Gramedia misalnya. Di Gramedia buku harga 200.000 udah setebel gini gitu kan. Ya udah setebel gini. Tapi saya jualan bukunya nggak tebal-tebal amat tapi harganya 200-300.000. Nah, itu mainan Blue Ocean dong. Itu mainan Blue Ocean. Harus diedukasi dulu marketnya supaya dia punya alasan untuk beli produk yang nggak biasa. Dulu pesan Bang Jin ke saya, ambil market yang udah dikenal dan nggak dikenal. Oh, itu ya. Ternyata saya udah berwasiat seperti itu. Jaket Korea iya nggak Blue Ocean banget karena memang udah ada pemainnya yang market saya dulu jaket Korea itu udah ada marketnya, orang udah kenal dengan jaket cewek Korea itu orang udah kenal, jadi nggak perlu diedukasi gimana banget sih. Karena biasanya produsen kan sebelum keluaran produk biasanya sudah survei uji pasar dan lain-lain sampai ketemu sesuatu yang berbeda hingga terbentuk Blue Ocean gitu nggak? Ya makanya tadi saya bilang ada jenis produsen yang asal-asalan aja, dia mulai bisnis dia bikin aja gitu ya tanpa survei, tanpa riset, tanpa dia pelajari pasarnya kayak apa dan lain sebagainya. Dia bikin aja, terus habis dia bikin dia baru bingung jualinnya gimana. Ada tuh model yang kayak gitu beneran ya, dia udah bikin banyak gitu kan, terus tiba-tiba stoknya numpuk dan dia bingung gitu ngabisin stoknya karena dia nggak banyak riset, nggak banyak pelajari pasarnya kayak apa dan lain sebagainya begitu. Oke. Sudah 21.40. Kalau sebagai bagian marketing mungkin kita pilih produk yang baru dirintis dan memang berbeda mungkin ya. Dan jadi kita sama-sama berjuang sama produsen. Nah ini terserah aja kalau kira-kira mau repot sedikit dan perlu dan bersedia mengedukasi lagi dari awal, ya nggak apa-apa memilih produk yang baru dan berbeda banget, silakan aja. Tapi kalau kira-kira
si apa kita mau nggak terlalu repot gitu ya, kita mau lebih mudah ya pilih produk yang udah mainstream aja deh gitu. Ya, jadi tinggal lempar, nanti orang akan nyerap. Lemon saya mulai dari awal dengan produsen. Mulai dari awal tuh gimana maksudnya? Eh, Lemon bukannya udah banyak ya ini apa yang produksi? Perbesar marketnya, iya perbesar marketnya. Ya kalau memang si produknya itu produk mainstream dan nggak perlu diedukasi lagi si marketnya, ya udah tinggal perluas aja jangkauan marketnya. Yang Blue Ocean ini masuk USP berarti ya harus beda gitu. Iya nggak Mbak Vera, Mas Dito? Enggak. Kita Beda. bisa bilang Blue Ocean kayak begini. Misalnya lemon, tadi kita ngomongin lemon ya. Lemon tuh udah mainstream di Jakarta. Oke. Tapi di Bogor belum. Nah, kita jadi starter pertama. Ini di Jakarta udah laku banget loh buat kesehatan gini. Nah, itu jadi Blue Ocean di Bogor. Tapi nggak lama kemudian nanti pasti kan diserbu-serbu. Oh, ini ada potensi market nih di sini. Betul. Nah, itu Blue Ocean seperti itu. Ya, roti unyil. Ya. Oke. Gitu Mbak Dita. Tapi kenapa? Kalau saya malah tadi Pak Dito jawabnya apa? Iya. Enggak. Kalau saya malah jawabnya iya. Kenapa iya? Maafkan jadi Kenapa iya? karena kan ini Blue Ocean itu sebenarnya kan dia keluar dari pasar yang apa ya, yang rebutan lah, lepas dari itu tempat atau tidak. Maksudnya kayak tadi ada hubungannya dengan 4P. Nah, place itu kan termasuk dari 4P. Itu ternyata sudah mendunia, bukan mendunia. Ya pokoknya seluruh Indonesia sudah tahu tentang lemon dan berdarah-darah. Berarti kan juga kita tetap menentukan cari diferensiasinya. Nah, USP-nya ini udah ada dari awal. Kalau misalnya Mbak Resti ada lemon nih baru gitu dengan brandnya Mbak Resti gitu ya. Tapi sudah harus ditentukan dulu. Ini nanti akan menjadi pembeda dibandingkan dengan yang lain. Mungkin kalau pas awal-awal nggak perlu ada pembeda. Contoh kayak Robana, pas awal-awal nggak perlu ada pembeda gitu. Yang penting dia menjadi pelopor. Tapi pada saat sudah ada saingan-saingannya nih yang mungkin mirip-mirip atau ngikutin, kita harus tetap juga mencari USP tadi. Iya. Gitu. Tadi Mas Dito bilang enggak ya? Kayaknya ini deh. Iya, betul. Berubah lagi? Apa? Enggak, maksudnya enggak tetap enggak. Tetap enggak. Karena kayak trendsetter itu kan Blue Ocean itu memang gampang banget ditiru gitu. Itu yang jadi once kita bikin trendsetter pasti banyak yang niru untuk ngejar kita. Nah, kita harus berinovasi. Saya dapat ini ya sih, saya dapat benang merahnya. Tapi kayaknya nggak sekarang kita bahas. Oke. Kawan-kawan, terima kasih banyak sudah hadir. Ini kita potong-potong rekamannya biar yang nggak ikutan bisa nyesel. Saya pernah sepertinya jual pin anti nyamuk, ambil di MP, jual di FB, laris banget karena belum ada yang jual. Habis itu banyak banget yang jual. Iya, memang kayak gitu lah. Ya. Nah, makanya kalau udah rame, tadi kata-kata Mas Dito, nanti akan banyak yang ngikutin, banyak yang jual. Disitulah nanti USP-nya dipakai gitu. Jadi perlu diferensiasi. Ya, perlu inovasi. Ya, tadi kalau kata Mas Dito di awal tadi, ya kalau semua orang jualan jilbab, ya jilbab apa yang membedakan dengan yang lain gitu. Kalau semua orang jualan lemon apa yang membedakan lemon kita bedanya apa dengan yang lain gitu. Jadi biar nggak berdarah-darah banget dengan banting-bantingan harga,
maka kita perlu cari diferensiasi, cari uniknya, ya, unique selling point-nya. Apa yang membuat produk kita unik. Nah, di situ value-nya berubah nanti, ya. Value-nya berubah. Ketika value-nya berubah, bisa jadi nanti customer segment-nya berubah juga. Oke, kawan-kawan kita sambung lagi ya. Semoga bermanfaat obrolan singkat ini. Kita akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.